الحمد لله الفاتح به في كل كتاب إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ومن شهور والأيام فأكثروا على من الصلوات فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وخاتم النبي المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريتا ولباس التقوى ذلك خير الآيات صدق الله وصدق Nabiul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah, setelahnya kita memanjatkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dijadikan umatnya yang terbaik di akhir zaman, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berpegang teguh memegang keyakinan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam kita sama-sama sampaikan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita selaku umatnya di akhir zaman mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ikhwan fillah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan nikmat dan barokahnya, rahmatnya, maghfirahnya pada bulan suci Ramadan ini tercurah kepada kita selaku umat keturunan dari Nabi Adam. Mudah-mudahan tetap selalu kita nyambung bermata rantai sampai detik saat ini, kita tidak lepas daripada tauhid Nabi yang terdahulu. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan kita sudah tahu semuanya, banyak bermacam-macam pahala yang kita raih. Sudah paham kita semua bahwa bulan suci Ramadan itu tidak kurang ampunan Allah Subhanahu wa taala berlimpah ruah di hadapan kita. Ilaman abah, itu pun bagi orang yang mau meraihnya, mencapainya, mendapatkannya, pasti akan Allah berikan apa yang kita inginkan. Terlebih-lebih kita sudah memasuki pada tanggal ini, yaitu yang disebut Nuzulul Quran. Sudah kita laksanakan bersama-sama 3 hari yang lalu. Kita ambil hikmahnya daripada Nuzulul Quran ini.
seperti apa dan bagaimana orang yang menerima nuzulul Quran di bulan suci Ramadan. Ini perlu kita pahami, perlu kita tauhidi, perlu kita yakini bahwa nuzulul Quran itu memang untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya bulan suci sebulan pun penuh, yaitu bulan Ramadan, jikalau Nabi Muhammad tidak lahir, jikalau Nabi Muhammad tidak ada di dunia. Tidak ada yang namanya bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang diunggulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan selanjutnya itu diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau Nabi Muhammad tidak lahir ke dunia ini. Oleh karena itu patutlah wajib syukur alaina, kita bersyukur kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keuntungannya nuzulul Quran ini, Masya Allah, kalau kita kaji, kalau kita bisa ditemukan seperti apa bentuknya nuzulul Quran ini, kita kaji bersama-sama. Bukan berarti nuzulul Quran itu berbentuk cahaya yang lewat menyabar kepada diri kita, bukan saudara. Atau itu bukankah suatu kanuragan, kegagahan, kehebatan yang dimiliki oleh kita, keistimewaan, keistijrotan di diri kita pun itu bukan. Bukan berbentuk yang namanya orang yang telah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut nuzulul Quran. Jumlah 1000 bulan ini Masya Allah ibadah dibandingkan dengan para aulia, para alim ulama, maka dengan mudahnya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjalankan i'tikaf saja di masjid di hari-hari yang ganjil. Kalau menurut ulama, menurut ijma ulama, bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu di hari-hari yang ganjil. Oh tidak, bukan demikian saudara. Itu penafsiran secara umum saja. Bisa saja yang namanya Lailatul Qadar itu mulai awal bulan Ramadan, tanggal 1, tanggal 2 dan selanjutnya, bisa saja. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang takwa. Karena takwa itu bagian daripada pakaian kita yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu akan indah ketika sudah berpakaian berbentuk takwa. Maka dari itu takwalah engkau kalian, bertakwalah engkau di saat momen yang terbaik Allah berikan kesempatan di bulan suci Ramadan. Baik dimanapun kita berada, membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, membaca Al-Quran dalam keadaan berjalan, membaca Al-Quran di kantor, membaca Al-Quran di pabrik, membaca Al-Quran sedang majul di pertanian, membaca Al-Quran sedang berdagang di pasar-pasar, membaca Al-Quran di rumah ketika kita akan datangnya waktu tidur, dan bangun dari tidur bacalah Al-Quran. Bukankah itu orang yang senantiasa selalu menerima yang namanya Lailatul Qadar, saudara? Ada perbedaannya orang yang menerima Lailatul Qadar, hidayah dari Allah, cahaya dari Allah, nurullah yang masuk ke ruhul kudus kita, ke hati nurani kita, yaitu orang yang selalu berkumandang hatinya, lisannya basah dengan memuji Allah, dengan memperlihatkan kalam-kalam yang terbaik Al-Quranul Karim. Itulah saudara, orang yang telah menerima hidayah nuzulul Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah pengertian.
dan jangan salah memahami bahwa Al-Quran itu, bahwa nuzul Quran itu adalah bentuk cahaya yang menyambar kepada diri kita, lalu mata kita memperlihatkan cahaya yang lewat. Bukan demikian saudara. Yang sesungguhnya itu tadi, orang yang berubah, yang bisa berubah dari keadaan, dari sifat-sifat yang jelek menjadi yang terbaik, bukan berarti kita mengaku paling terbaik. Wajib hukumnya kita menjadi orang baik, tidak wajib kita mengaku orang yang paling terbaik. Wajib hukumnya kita menjadi orang yang berilmu, tidak wajib orang itu mengaku dirinya paling berilmu. Ini yang dimaksud saudara. Satu, ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita sudah diteorikan, digambarkan dalam bentuknya sholat. Merendahkan diri kepada Allah, bagaimana kita rukuknya kepada Allah, bagaimana kita mengucapkan takbiratul ihram kepada Allah, yang begitu sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, mengangkat dua belah tangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membaca, inni wajjahtu wajhiya lillahi, Masya Allah, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bentuk daripada takbiratul ihram, memasrahkan diri kepada Allah. Bukankah itu gambaran sebagai orang yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian ruku, bersejajar tubuh kita dengan kaki kita, dengan lutut kita, dengan telapak kita, dengan kepala kita bersejajar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diajarkan oleh salat untuk kajian-kajian kita, bagaimana kita bisa menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih arogansi di diri kita. Bagaimana kita bisa menghafal dan memahami Al-Quran, bisa menerima Al-Quran sementara hati kita masih punya rasa iri, dengki, dolim, jahil, berkhianat kepada sesama. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga minal fasad, minal riya, minal nifaq, minal syirka. Ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana umatku selalu berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada pemimpin, berakhlak kepada kedua orang tua, berakhlak kepada sesama kehidupan. Ini yang diusahakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ihwani rahimakumullah, sebelum Al-Fakir menyampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk Al-Fakir, umumnya untuk jamaah yang senantiasa selalu menyimak apa yang Al-Fakir sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم علينا محبوب وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم علينا محبوب بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم لي ولكم واذكروا ما لا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة مع جماعة